Kita berjumpa lagi di bab yang kedua dengan judul Tugas dan Fungsi Guru yang Profesional. Yang pertama, ada tugas dan fungsi guru, di mana guru adalah seorang figur pemimpin. Guru sebagai satu sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru berperan membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Di dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban, di antaranya menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam materi yang kedua ini ada perbedaan peran guru dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Yang pertama, mendidik. Isi moral dan kepribadiannya dengan proses memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama dengan strategi keteladanan dan pembiasaan. Membimbing yaitu mengacu pada norma dan tata tertib dengan proses menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi serta metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan individual siswa dengan strategi motivasi dan pembinaan. Nah, selanjutnya ada mengajar. Mengajar ini mengacu pada bahan ajar berupa ilmu tentang pengetahuan dan teknologi. Prosesnya memberikan contoh kepada siswa atau mempraktekkan keterampilan serta menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan strategi ekspositori dan inquiry. Selanjutnya melatih. Melatih ini ada pada aspek keterampilan dan kecakapan hidup atau life skill. Prosesnya menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kebaikan. Strateginya dengan praktik kerja, simulasi, dan magang. Tugas guru sebagai Emma Slimdev pada materi yang ketiga ini. Tugas guru yang pertama yaitu sebagai edukator, sebagai manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dinamisator, evaluator, serta fasilitator bagi peserta didik. Selain itu, peran guru dalam pendidikan juga melibatkan 8 aspek. Yang pertama, peran guru sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, pelayan, perancang, pengelola, serta inovator bagi peserta didiknya. Kutip dari Muyasa pada tahun 2005, menambahkan beberapa peran guru dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai model dan teladan, sebagaimana dalam bab 1 yang saya terangkan, yakni sebagai uswatun hasanah, sebagai seorang guru yang harus digugu dan ditiru. Tentu saja, kepribadian seorang guru terlalu menjadi sorotan peserta didik dan orang sekitarnya. Kedua, yaitu sebagai pembangkit pandangan guru dituntut untuk memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. Yang ketiga, sebagai pembawa cerita. Yang keempat, sebagai emansipator, guru tidak membeda-bedakan latar belakang, jenis kelamin, sosial, budaya siswa-siswinya, sehingga tidak ada pilih kasih dalam proses pembelajaran. Yang kelima, guru sebagai aktor. Guru tidak hanya berkutat pada penyampaian materi, melainkan juga tentang kepribadian manusia sehingga mampu memahami respon-respon pendengarnya. Dengan menanggapi respon tersebut, dapat mengerti sikap yang harus dilakukan. Yang keenam, guru sebagai konservator, yakni guru harus menjaga tradisi kekayaan kebudayaan masa lampau dan mentransfer kepada peserta didik. Yang ketujuh, guru sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses pembelajaran dari awal hingga akhir atau kulminasi.
Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, yaitu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan pada bab kedua ini, yakni tugas dan fungsi guru yang profesional adalah sebagai berikut. Tugas-tugas guru yang profesional adalah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator. Fungsi guru dalam mengembangkan kepribadian, membimbing, membina budi pekerti, dan memberikan pengarahan, mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian video pemaparan materi dari bab 1 dan bab 2. Dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.